wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Learning Journal kelima Sofi. Seperti biasa dalam Learning Journal kelima ini, saya akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan pada hari Rabu kemarin dengan judul kompilasi film yang telah dipaparkan oleh kelompok 3. Baik, yang pertama ada film dokumenter. Jadi film dokumenter ini jenis film yang merekam dan menyajikan peristiwa nyata, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai ke perkembangan teknologi. Semuanya bisa menjadi objek dokumentasi. Film dokumenter ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan gambaran langsung tentang dunia di sekitar kita. Berikut ini ada 10 jenis film dokumenter. Yang pertama ada dokumenter sejarah, yang kedua dokumenter biografi, yang ketiga dokumenter perbandingan, yang keempat dokumenter ilmu pengetahuan, yang kelima dokumenter nostalgia, yang keenam dokumenter rekonstruksi, yang ketujuh dokumenter investigasi, yang kedelapan dokumenter eksperimental atau seni, yang kesembilan ada dokumenter diary atau buku harian, yang ke-10 yaitu dokudrama. Selanjutnya ada sejarah film dokumenter. Brighton School Films dan Newsreel mengungkapkan fakta sejarah tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, Inggris merupakan salah satu negara yang ilmuannya itu berkontribusi pada teknologi film. Salah satunya itu ada William Fries Green. Dia itu ilmuwan yang menemukan teknologi bernama kamera chronophotography. Nah, perangkat ini itu dapat memotret dengan kecepatan 10 frame per detik. Kemudian ada Thomas Alva Edison itu membeli alat ini, terus mematenkannya di Amerika Serikat. Nah, ia menamakan perangkat ini itu kamera kinetograph. Nah, cara melihat pertunjukan alat ini itu dengan cara mengintip, bukan menggunakan sistem proyeksi. Makanya setiap film itu cuma bisa ditonton sama satu orang. Kemudian Edison ini ngasih nama alat ini itu namain alat observasi ini dengan nama kinetoskop. Selanjutnya ada film fiksi. Jadi menurut Pratista film fiksi itu sebuah film yang menggunakan cerita rekaan di luar kejadian nyata, serta menerapkan konsep pengadeganan yang telah dirancang sejak tahap praproduksi yang menjadikannya terikat oleh plot. Dalam hal pembuatan cerita dan produksi, film fiksi itu nggak memiliki batasan, baik batasan ruang atau batasan dalam waktu. Jenis-jenis film fiksi itu ada 9. Yang pertama itu ada action, yang kedua adventure, yang ketiga komedi, yang keempat drama, yang kelima fantasi, yang keenam ada horor, yang ketujuh science fiction, yang kedelapan thriller, yang ke-9 romance. Selanjutnya ada realism classism. Realisme itu realism dalam film itu adalah pendekatan yang berusaha menampilkan cerita dan karakter secara dekat dengan kenyataan. Tekniknya itu kayak long take dan deep focus digunakan untuk menciptakan pengalaman menonton yang lebih mendalam dan nyata, kayak film Karsa dan Potret itu tuh menerapkan realisme untuk menggambarkan isu-isu kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada formalism. Formalisme itu sebuah pendekatan dalam analisis film
yang mengutamakan bentuk dan struktur internal suatu film daripada konteks eksternalnya kayak sejarah, sosial atau psikologis. Para penganut formalisme itu melihat film sebagai sebuah karya seni yang memiliki bahasa visual dan sinematik yang unik gitu. Dimana setiap elemen visual dan auditifnya itu memiliki makna dan fungsi tertentu dalam keseluruhan narasi. Fokus utama formalisme itu elemen-elemen film. Para formalis lebih tertarik pada bagaimana elemen-elemen seperti gambar, suara, montas, pencahayaan, dan sudut kamera digunakan untuk menciptakan makna dan efek tertentu. Terus juga struktur naratif. Mereka itu menganalisis bagaimana cerita disusun, bagaimana karakter diperkenalkan, dan bagaimana konflik dibangun dan diselesaikan. Kemudian gaya visual yang unik dari seorang sutradara atau genre film tertentu menjadi fokus utama analisis. Nah, kenapa sih formalisme itu penting? Memahami bahasa film dengan memahami formalisme, kita dapat lebih menghargai bagaimana film berkomunikasi dengan penonton melalui visual dan suara. Terus juga menganalisis karya secara mendalam. Pendekatan formalis ini memungkinkan kita untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap sebuah film, melampaui hanya sekedar menikmati cerita. Terus juga membandingkan film. Formalisme juga berguna untuk membandingkan berbagai film, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan gaya, serta pengaruh dari sutradara atau gerakan film tertentu. Selanjutnya kemarin itu sinopsisnya dari film yang berjudul Imperfect. Film ini menceritakan seorang wanita bernama Rara yang bekerja di kantor kosmetik dengan lingkungan pekerjaan yang selalu mandang fisik gitu lah ya. Rara itu memiliki postur badan yang besar, dengan memiliki berat badan yang berlebih. Rara juga selain bekerja di kantor kosmetik, Rara juga mengajar anak-anak yang gak bisa sekolah, yang hidupnya dikelilingi oleh tumpukan sampah atau anak-anak dari pemulung. Nah, Rara ini kan dari kecil tuh udah terlahir kayak gemuk, terus kulitnya itu sawo matang yang warisan dari ayahnya. Berbeda dengan adiknya Rara yang namanya Lulu. Lulu itu gennya lebih ke ibunya ya. Terus ibunya tuh sering nasehatin Rara supaya Rara itu membatasi makannya agar bentuk badannya itu kayak adiknya gitu, yang nggak gemuk lah gitu. Selain itu ibunya juga sering bandingin Rara sama Lulu. Nah, selain ibunya yang membandingkan dia dengan adiknya, teman-temannya juga kayak ngejek dia gitu dengan bentuk fisiknya yang membuat si Rara ini tertekan. Terus juga si Rara tuh sering dapat perlakuan yang tidak menyenangkan di kantornya, terus juga di lingkungan sekitarnya. Di samping itu Rara punya seorang kekasih yang tulus mencintainya bukan karena fisiknya dia, tapi karena nyaman dan cocok. Pacarnya Rara itu namanya Dika. Rara sangat bersyukur mendapatkan sosok pria kayak Dika gitu ya, yang mencintai Rara apa adanya tanpa mandang fisiknya Rara. Berbeda sama kisah cinta adiknya Rara, yaitu Lulu, yang pacarannya mandang fisik gitulah.
Jadi pacarnya Lulu itu cuma kayak mau naikin followers gitu di Instagramnya, bukan karena tulus sayang sama Lulu. Jadi punya maksud tertentu macarin Lulu itu. uh, Lingkungan pekerjaan Rara yang dipenuhi sama cewek-cewek cantik dan bentuk badan yang sempurna itu lama kelamaan bikin Rara nggak percaya diri dengan berat badannya itu, dengan bentuk badannya. Ia merasa nggak pantas gitu ada di lingkungan kantor yang penuh sama cewek-cewek cantik gitu. Posisi Rara di kantornya itu sebagai manajer riset. Rara itu dapat tawaran kesempatan buat naikin jabatannya di kantor kosmetik itu, karena ada karyawan yang keluar dan dia diminta buat menggantikan posisi karyawan itu. Tapi bosnya Rara tuh mewajibin Rara buat ngerubah total penampilannya kalau dia mau ngambil tanggung jawab baru itu. Terus selain dia nggak percaya diri, Rara juga banyak teman-teman yang nggak mendukung atau bahkan ngejek Rara karena permasalahan berat badan dan bentuk tubuh yang menurut mereka tuh nggak cocok gitu buat ada di posisi yang lebih di kantornya. Setelah merasa tertekan banget gitu dan selalu dicemoohi, selalu diledek gitu oleh rekan kerjanya maupun lingkungan sekitar karena masalah bodinya itu, dia tuh selalu mendapat body shaming gitu. Kemudian dia mendengarkan saran ibunya buat merubah pola makan agar lebih bisa merawat diri supaya dia bisa mendapatkan berat badan yang ideal itu. Terus ia berusaha lah buat kerja keras buat nurunin berat badan dia supaya memiliki berat badan yang ideal dengan cara nge-gym, minum jus, buah, sayur, terus juga secara rutin gitu setiap harinya. Akhirnya setelah melakukan itu semua, usahanya itu buat menurunin berat badannya itu selama 1 bulan gak sia-sia karena Rara berhasil menjadi seorang wanita pada umumnya yang kayak memiliki berat badan yang ideal, cantik, mempunyai penampilan yang menarik gitu. Terus dilirik sama semua rekan kerjanya dia di situ. Tapi semenjak itu sikap Rara tuh berubah, bukan cuma penampilannya aja, jadi sikapnya juga berubah. Kayak ke teman deketnya gitu dia berubah, ke cowoknya dia berubah gitu, sikapnya dia tuh berubah drastis karena menurut cowoknya itu dia tuh ngerasa bahwa Rara sekarang gak ada apa-apanya gitu kayak yang dulu, sampai kayak pola hidupnya berubah. Rara tuh sebenarnya nyadar ya hubungannya sama kekasihnya itu, sama teman dekat di kantornya itu renggang, tapi dia tuh masih kayak acuh nggak acuh gitu loh sama masalah itu. Terus pacarnya tuh ngerasa kecewa sama sikap Rara yang berubah, sampai akhirnya Rara itu memutuskan untuk kayak memperbaiki semuanya gitu. Kayak ya udah gitu, dia udah kayak suka-suka dialah mau ngapain gitu, makannya udah mulai nggak dijaga gitu loh sama dia. Jadi film Imperfect ini film yang memotivasi para perempuan-perempuan di luar sana yang memiliki masalah berat badan. Dan film ini juga memberikan semangat dan dukungan kepada seluruh perempuan-perempuan di luar sana yang kurang percaya diri. Selain itu, film ini juga mengajarkan kita untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Terus juga ada kutipan-kutipan yang ada di dalam film ini itu yang menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana, yaitu cantik belum tentu bahagia,
Cantik itu beragam, mencintai ketidaksempurnaan itu tidak apa-apa. Teman yang baik mengenal kita sesungguhnya. Timbangan itu menunjukkan angka, bukan nilai. Mungkin cukup sekian learning journal kelima ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di learning journal selanjutnya.